Assalamualaikum semuanya, kembali lagi ke Zona Shonen di Wong Anime. Salah satu anime yang paling kita tunggu yaitu Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer akhirnya selesai main kereta-keretaan dan mulai memasuki salah satu arc paling ditunggu di Demon Slayer, yaitu arc Distrik Lampu Hijau. Karena kalau lampu merah nggak bakalan bisa lewat. Atau dalam versi terjemahan bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Entertainment District Arc. Mari kita bahas. Setelah beberapa bulan menunggu Demon Slayer melewati arc kereta uap atau dalam versi resmi disebut sebagai Mugen Train Arc, atau beberapa orang lain yang agak nyinyir mengatakannya sebagai Rengoku Donut Arc, yang sayang sekali tidak menambahkan apapun kecuali apa yang disediakan oleh movie-nya sebelumnya. Akhirnya Demon Slayer dilanjutkan ke arc selanjutnya, yaitu arc Saritem atau Sarkem. Ya, terserah kalian mau nyebut apa. Yang jelas Wong Anime sendiri menghindari penyebutan Yoshiwara Arc dikarenakan takutnya nanti kalian tertukar dengan salah satu arc serius di anime paling sableng. Jadi ya silahkan pilih sendiri penyebutannya. Nah, di arc ini salah satu dari Hashira alias Pilar, yaitu Tengen Uzui, sang raja harem, senangnya dalam hati, menjual 3 istrinya. Maksud Wong Anime, Tengen Uzui mengirimkan 3 istrinya yang merupakan kunoichi alias ninja untuk menyelidiki keberadaan iblis di distrik hiburan. Sayangnya setelah beberapa lama istri-istrinya tersebut tidak pernah lagi mengirimkan laporan kepadanya dan ini membuatnya khawatir. Maka dia kemudian menyerbu kediaman kupu-kupunya Shinobu, sang pilar serangga, untuk membawa beberapa perempuan yang bisa dijadikan sebagai agen alias mata-matanya dan mencari kebenaran mengenai istri-istrinya. Ketika Tanjiro melihat kalau seolah dia berusaha menculik para gadis yang ada di kediaman Shinobu atau dikeroyok para gadis, entah manapun kejadian sebenarnya, dia lalu kemudian berusaha melakukan keahliannya, yaitu serudukan banteng. Tapi sayangnya kita tahu kalau sebelumnya sundulan Tanjiro berhasil membuat pilar angin mimisan dan peristiwa ini disaksikan sendiri oleh Tengen. Maka Tengen tidak melakukan kesalahan yang sama dengan si pilar angin dan dengan flamboyan berhasil menghindari jidat batu Tanjiro. Tanjiro kemudian memberikan proposal kepada Tengen bahwa dirinya, Inosuke, dan Zenitsu akan menggantikan para perempuan tersebut, dan pada akhirnya hikayat 3 perempuan buruk rupa pun dimulai. Pada zaman dahulu. Namun sebelum mereka bermetamorfosis menjadi lebih jelek dari biasanya, mereka memasuki Yoshiwara dengan kekaguman luar biasa. Biasalah, Wong Deso kalau lihat keramaian gimana. Mereka langsung lompat satu persatu dari kereta kuda yang mereka naiki. Karena mereka hampir tidak pernah melihat apa yang mereka lihat saat ini sebagai sesuatu yang lumrah alias normal. Zenitsu hampir aja kena culik para perempuan dengan ditawarin permen, sementara Inosuke kebingungan melihat keramaian. Mental kerating gengnya muncul dan mulai seradak seruduk orang sana sini. Di sisi lain, Tanjiro turun dari andong yang mereka naiki karena dia tahu kalau Tanjiro membiarkan mereka berdua terpisah, mereka pasti bakal bikin masalah. Pada akhirnya mereka pun diseret oleh Tengen yang kesal karena ulah mereka. Nah, setelah mereka diseret ke rumah berlambangkan bunga wisteria yang kita tahu merupakan identitas para pemburu iblis, maka Tengen kemudian menyuruh mereka untuk menyamar menjadi perempuan yang kemudian akan Tengen jual. Sebelumnya, Tengen sendiri berusaha untuk masuk dan mencari informasi dengan berusaha menjadi pelanggan. Namun sayangnya penyusupan dan penyamarannya ini sangatlah tidak efektif dan dia tidak mendapatkan sama sekali info apapun mengenai ketiga istrinya. Sementara Zenitsu marah-marah karena raja harem punya 3 orang istri dan semuanya bahenol pula, Inosuke sang raja hutan malah menjadi yang paling realistis di antara semua yang ada di sana. Dia mengatakan keras-keras kalau mereka bertiga pasti sudah mati dan tentu saja mereka berdua pun pada akhirnya dibogem oleh Tengen.
Oke, kembali ke hikayat gadis buruk rupa. Tengen pada dasarnya memiliki 3 istri dengan karakteristiknya masing-masing. Makio yang memiliki warna rambut agak mirip dengan Zenitsu tapi justru memiliki sifat agak keras seperti Inosuke. Suma yang wajahnya mirip Inosuke tapi justru dia memiliki sifat agak cengeng mirip seperti Zenitsu. Dan terakhir adalah Hinatsuru yang paling tenang dan paling lembut di antara semuanya, juga paling taktis ketika bertarung. Pada dasarnya dia memiliki kepribadian mirip sekali dengan Tanjiro. Nah, ketiga istrinya ini memasuki rumah yang berbeda ketika menyamar sebagai Oiran di Yoshiwara. Makio memasuki rumah Ogimoto, Suma ditugaskan memasuki rumah Tokito, sedangkan Hinatsuru ditugaskan di rumah Kyogoku. Inosuke yang kemudian menyamar menjadi Inoko pada akhirnya diambil oleh pemilik rumah Ogimoto yang bisa mengetahui kalau ternyata Inosuke sangat cantik. Inosuke pun berujung menyelidiki mengenai menghilangnya Makio. Tanjiro alias Sumiko yang dianggap kelihatan memiliki sifat patuh kemudian diambil oleh pemilik rumah Tokito dan pada akhirnya menyelidiki hilangnya Suma. Tapi ya dasar anak jujur, dia nggak begitu cocok dengan misi penyamaran. Dia mesti berbohong buat menghilangkan kecurigaan dan pada akhirnya karena tidak terbiasa berbohong, anak jujur seperti Tanjiro mesti ngerusak wajah sendiri pas lagi berdusta. Dari dustanya ini, Sumiko berhasil mengorek keterangan bahwa kemungkinan Suma melakukan Ashinuke alias melarikan diri tanpa melunasi hutang. Walaupun kita tahu kalau Suma tidak mungkin melakukannya karena kita tahu Suma adalah istri dari Tengen dan dia sedang melakukan misi penyamaran. Nah, sisanya Zeniko karena gak laku daripada dijual sama Tengen ke rumah-rumah prostitusi, dia lebih mirip seperti dibuang. Dia pun dibuang ke rumah Kyogoku dan dijadikan pemain alat musik di sana. Di antara istri-istri Tengen yang ada di sana, Makio adalah yang diketahui nasibnya. Kita bisa lihat di ujung episode 2 kemarin, Makio berhasil ditangkap oleh Obi. Obi ya, bukan Ubi. Obi itu semacam kain selendang. Dari iblis yang ternyata memiliki nama Daki ini. Dan kemudian Makio diinterogasi sementara 2 istri Tengen lainnya tidak diketahui nasibnya. Nah, sebelumnya 2 hari sebelum para Demon Slayer Corps menyamar di sana, di rumah Kyogoku terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan. Pemilik rumah Kyogoku meninggal akibat jatuh dari ketinggian dan diperlihatkan seolah seperti kecelakaan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Daki, Oiran tercantik di rumah Kyogoku atau juga dikenal sebagai Warabi Himela, yang membunuhnya. Pemilik rumah Kyogoku sebelum dia terbunuh sebelumnya menemui Daki dan mengkonfrontir Daki karena dia sangat kejam pada para pekerja lainnya di rumah tersebut. Ternyata dalam konfrontasi pemilik rumah dengan Daki, sang pemilik rumah Kyogoku pernah mendengar kisah seorang Oiran dari neneknya kurang lebih yang memiliki kebiasaan sama seperti Daki dan juga memiliki panggilan belakang Hime sama seperti Daki. Melihat kalau penyamaran Daki terbongkar, maka dia pun membunuh sang pemilik rumah dan menunjukkan kalau dirinya ternyata adalah salah satu anggota iblis bulan atas peringkat 6. Selain itu, dalam pertemuannya dengan Michael Jackson, terungkap pula kalau Daki ini tidak hanya kuat dan sudah memiliki umur yang lama. Dia juga sebelumnya telah berhasil membunuh 7 orang Hashira atau pilar, dan MJ alias Muzan Jamilah pun sangat puas dengan kinerja dari Daki. Kita tentunya tahu kalau orang yang dikirim atau lebih tepatnya dibuang oleh Tengen untuk memasuki rumah Kyogoku adalah Zenitsu. Maksudnya Zeniko. Dan naas bagi Zeniko, dia langsung bertemu dengan Daki tepat setelah dia baru memasuki rumah tersebut. Ya kemungkinan Zeniko nggak mandi tepat setelah dia masuk ke sana. Ketika dia mencari seorang gadis kecil menangis, dia menemukan bahwa gadis tersebut ternyata adalah gadis pesuruh di rumah yang sedang menangis sambil membereskan kamar dari Oiran teratas di rumah tersebut. Zeniko langsung mengetahui dari suara di belakangnya bahwa Oiran tersebut adalah iblis. Tidak hanya iblis biasa, namun iblis tersebut adalah iblis kelas atas pula. Awalnya Zeniko berusaha bersikap waspada dan tidak berusaha untuk mencolok. Namun kemudian setelah Oiran yang ternyata iblis tersebut menjewer si gadis pesuruh hingga telinganya hampir copot, Zeniko pada akhirnya mau tidak mau mesti ikut campur dan menahan iblis tersebut. Hal ini berujung pada backhand yang pada akhirnya membuat Zeniko terpental beberapa meter dan tidak sadarkan diri. Daki sendiri ternyata tidak bodoh. Dia bisa mengetahui kalau Zeniko adalah Zenitsu seorang laki-laki, dan tidak hanya itu, dia juga menduga kalau Zenitsu adalah seorang
pemburu iblis dari cara jatuhnya, atau dalam istilah bela diri Jepang dikenal dengan sebutan ukemi, yang pada dasarnya kemampuan untuk melakukan jatuhan secara aman sehingga tidak melukai diri sendiri. Dan ini berakhir dengan Zenitsu bernasib seperti ini. Di sisi lain, Sumiko menghabiskan waktunya bekerja keras di rumah Tokito, ngepel lah, menghias bunga lah, atau ngasih oli pintu geser. Intinya hampir tidak ada yang terjadi di rumah Tokito. Justru peristiwa menarik terjadi di rumah tempat Inosuke direkrut. Inosuke yang mendengar kalau Makio dikatakan sedang sakit sehingga tidak keluar-keluar dari kamarnya, langsung curiga dan memasuki kamar tersebut dan bisa merasakan sesuatu yang ganjil. Dia langsung mengejar benda mencurigakan yang bergerak hebat di langit-langit kamar. Dari pengejarannya ini, dia berhasil menghancurkan 2 buah pintu, meretakkan dinding rumah, dan menghancurkan muka satu pelanggan. Dia kemudian mengakhiri penghancurannya dengan berpose seperti kalajengking dan tidak mempedulikan pemilik rumah Kyogoku yang ingin memarahinya. Nah, saat ini 2 atau 3 hari kemudian, mengingat Zenitsu menghilang dan malam sudah mulai menyelimuti Yoshiwara, maka Tanjiro, Tengen, dan Inosuke pada akhirnya mulai bergerak dan menghentikan penyamaran mereka. Tanjiro kemudian melakukan perpisahan dengan Koinasu, oiran tertinggi di rumahnya. Namun kemudian setelah dia berpisah, dia menemukan kalau Daki ada di sana dan berusaha memakan Koinasu. Dan pada akhirnya pertarungan antara Tanjiro dengan Daki alias Warabihime pun dimulai. Sementara itu, Tengen melakukan interogasi terhadap suami pemilik rumah Kyogoku dan pada akhirnya berhasil menemukan mengenai lokasi salah satu istrinya yang lain, yaitu Hinatsuru, yang ternyata dibuang ke tempat khusus prostitusi kelas rendah dan dianggap sedang sakit. Baiklah semuanya, itulah kurang lebih Saritem Arc alias Saricem Arc alias Localization Arc dari Demon Slayer yang telah tayang hingga sekarang di animenya. Apakah Wong Anime akan membahas melanjutkan mengenai Demon Slayer ini? Kita lihat aja nanti apa video ini kena hak cipta atau enggak. Kalau video ini kena hak cipta, sorry aja, berarti melanjutkan membahas Kimetsu no Yaiba alias Demon Slayer hanyalah kenangan semata. Jadi jangan terlalu berharap banyak.